Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga saat menonton video ini, kalian dalam keadaan sehat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan semoga setelah menonton video ini, kalian bisa paham ya dengan sifat-sifat barisan dan deret. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada sifat dan barisan aritmetika, sifat dan barisan geometri, lalu ada contoh soal untuk sifat dan barisan aritmetika, dan contoh soal untuk sifat dan barisan geometri. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sifat barisan dan deret aritmetika. Nah, di sini sifat yang pertama, jika X, Y, Z adalah tiga bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmetika, maka akan berlaku dua kali bilangan yang di tengah sama dengan jumlah kedua bilangan tepinya. Nah, misalnya ada contoh, kita misalkan X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Dua kali bilangan yang di tengah sama dengan jumlah kedua bilangan tepinya. Nah, ini 2 dikali 2 ya, kan ini 2 bilangan tengah, sama dengan 4. 2 kali bilangan yang di tengah, kan bilangan yang di tengah ini 2, kali 2 sama dengan 4, sama dengan jumlah kedua bilangan tepinya. Kita buktikan apakah benar? Oh, ternyata benar, karena 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, jadi sifat ini itu benar. Tapi yang di buku itu tidak menggunakan contoh pola barisan seperti ini. Dia memisahkan bedanya sebagai B, Y-nya itu sebagai X tambah B, dan Z-nya itu X ditambah 2B. Sehingga X, Y, dan Z. Nah, dia ini mempunyai beda, yaitu B. Sini juga B. Kalau mau cari Y, berarti X ditambah B. Kalau mau mencari Z, berarti X ditambah B atau X ditambah 2B. Sehingga 2Y sama dengan X ditambah Z, kita masukkan nilai Y-nya, X ditambah B, lalu nilai Z-nya, X ditambah 2B. Jadi 2 dikali X, 2X, 2 dikali B, 2B. Dan X ditambah X, 2X ditambah 2B. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri sama, maka terbukti bahwa sifat ini benar. Lanjut, jika W, X, Y, dan Z 4 bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku dua bilangan yang terletak di tengah sama dengan jumlah dua bilangan yang terletak di tepinya. Kita misalkan W-nya 1, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Jumlah dua bilangan yang terletak di tengah, kita jumlahkan dulu nih, hasilnya 5, sama dengan jumlah dua bilangan yang terletak di tepinya, kita jumlahkan juga, sama dengan hasilnya 5. Oh, ternyata terbukti benar. Lalu kita buktikan nih. Seperti tadi, W, X, Y, dan Z. Dia punya beda B kan? Punya beda B juga. Nah, kalau misalnya mau mencari X, berarti W ditambah B, ya kan? W ditambah B. Kalau mau cari Y, W ditambah B ditambah B, berarti W ditambah 2B. Kalau mau nyari Z, berarti W ditambah B ditambah B ditambah B, atau sama dengan W ditambah 3B. Sehingga jika kita menggunakan X ditambah Y sama dengan W ditambah Z, masukkan nilai X-nya tadi W tambah B, lalu nilai Y-nya W ditambah 2B, nilai W-nya tetap karena W-nya ini U1 dari barisan ini, lalu nilai Z-nya W ditambah 3B. Tinggal ditambahkan W tambah W 2W, B ditambah B sama dengan 3B, W ditambah W 2W, dan 3B. Nah, kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti bahwa sifat ini benar. Nah, selanjutnya, jika UN adalah suku ke N barisan aritmetika, maka berlaku selisih antara jumlah N suku pertama dan jumlah N-1 suku pertama adalah suku ke N. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Itu cukup kita kurangkan. Jadi, S dikurang S-1 hasilnya ini. Lalu UN dikurang dengan UN, kok bisa jadi UN sih? Karena kan kita nggak tahu ya ini N-nya berapa, misalnya ini N-nya 100, terus ini N-nya 10. Nah, hasilnya kita misalkan dulu dengan N. Jadi terbukti bahwa SN dikurang SN-1 hasilnya adalah UN. Selanjutnya kita ke sifat barisan dan deret geometri. Nah, sifat yang pertama, jika X, Y, dan Z adalah tiga bilangan yang berurutan dari suatu barisan geometri, maka berlaku kuadrat bilangan yang di tengah sama dengan perkalian kedua bilangan tepinya. Mari kita buktikan. Misal di sini ada bilangan 2, 4, 8. Nah, ini kan barisan geometri ya. 2, 4, dan 8 mereka punya rasio 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2. Ya kan? Nah, kuadrat bilangan yang di tengah, 4 kuadrat, 16. Terus, sama dengan perkalian kedua bilangan tepinya, 2 kali 8, 16. Nah, berarti terbukti ya untuk sifat yang pertama.
Lalu sifat yang kedua, jika W, X, Y, dan Z adalah 4 bilangan yang berurutan dari suatu barisan geometri, maka berlaku perkalian dua bilangan yang di tengah sama dengan perkalian kedua bilangan di tepinya. Misalnya ini ada barisan bilangan 2, 4, 8, dan 16. Mereka kan masing-masing punya rasio 2, 2, 2 ya. Lalu, perkalian dua bilangan yang di tengah sama dengan perkalian kedua bilangan di tepinya. Apakah benar? 4 kali 8 hasilnya 32. 16 kali 2 hasilnya 32 juga. Nah, berarti sifat kedua juga benar. Lalu untuk yang ketiga, jika UN adalah suku ke N barisan geometri, maka berlaku selisih antara jumlah N suku pertama dan jumlah N-1 suku pertama adalah suku ke N. Nah, kalau ini, kalian bisa lihat pembuktiannya di penjelasan Ibu sebelumnya di aritmetika. Yang membedakan adalah pada aritmetika, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, aritmetika menggunakan selisih atau penjumlahan, sedangkan di geometri rasionya itu menggunakan pembagian atau perkalian. Kita ke contoh soal aritmetika. Nah, misal bilangan X, Y, dan Z membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Jika jumlah ketiga bilangan adalah 15, tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, dari soal ini kita akan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Maka dari itu, kalau misalnya kalian menemukan soal yang sama seperti ini, kalian bisa mencari nilai bilangannya dengan menggunakan sifat yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini tadi dia punya bedanya 3 kan? Dan jumlah ketiga bilangan itu 15. Jadi, X ditambah Y tambah Z itu sama dengan 15. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, ini X, ini Y, ini Z. Nah, dia itu punya beda 3. Nih, maaf ya. Bedanya 3. Nah, berdasarkan sifat aritmetika, kalian ingat sih sifat aritmetika yang pertama, 2Y sama dengan X ditambah Z. Lalu dari jumlah ketiga bilangan ini, tinggal kita samakan bagaimana caranya bisa di sini X ditambah Z. Jadi ini X ditambah Z dengan cara kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan Y. Jadi X ditambah Y ditambah Z dikurang Y hasilnya X ditambah Z, dan 15 dikurang Y hasilnya 15 min Y. Lalu untuk persamaan yang ketiga, kita ambil dari Y dikurang X hasilnya 3. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2, X ditambah Z sama dengan 2Y, X ditambah Z sama dengan 15 dikurang Y. Tinggal kita eliminasi, X ditambah Z dikurang X tambah Z, hasilnya 0. Lalu 2Y dikurang negatif Y. 2Y dikurang negatif Y. Jadinya positif kan? Berarti 2Y ditambah Y hasilnya 3Y. Dan 15-nya, ini anggap aja 2Y tambah 0. Jadi 0 dikurang 15 hasilnya negatif 15. Kok bisa sih Bu 3Y-nya jadi pindah ke sebelah sini? Jadi sebenarnya ini sama-sama kita tambahkan dengan 15. 0 ditambah 15 hasilnya 15. 15 sama dengan 3Y itu kan sama ya dengan 3Y sama dengan 15. Nah misalnya nih ada contoh 4 sama dengan 2 dikali 2. Kalau misalnya 2 dikali 2 berarti itu kan sama dengan 4. Nah keduanya ini sama kan? Sama juga kayak gini. 15 sama dengan 3Y berarti 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 5 yaitu sebelumnya 15 dibagi 3, jadi hasilnya 5. Nah, kita udah dapat kan nilai Y-nya. Selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Selanjutnya kita mencari nilai yang lain. Jadi kalau misalnya udah dapat Y sama dengan 5, kita substitusikan ke persamaan 3. Kalau misalnya kita cari lewat persamaan 1 dan 2, kita belum bisa menemukan karena dia ada 3 variabel. Sedangkan di persamaan ketiga ini ada 2 variabel. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai Y-nya, yaitu sama dengan 5. Jadinya, Y dikurang X sama dengan 3, 5 dikurang X sama dengan 3. Kita tambahkan dengan X dulu di kedua ruas. Jadi, misalnya ini kan 5 dikurang X ditambah X, hasilnya 5. Terus 3 ditambah X, hasilnya 3 ditambah X. Lalu, untuk mencari nilai X, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 3. 5 dikurang 3 hasilnya 2. 3 dikurang 3 hasilnya 0 kan? Nah, jadi sisa X. Nah, maka dari itu nilai X-nya adalah 2. Selanjutnya, nilai Y-nya dapat nih 5. X-nya tadi 2. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Sehingga kita dapatkan X-nya 5, Y-nya 2. 5 tambah 2 sama dengan 7, ditambah Z sama dengan 15. Kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 7. 7 dikurang 7 hasilnya 0, jadi sisa Z. 15 dikurang 7 hasilnya 8. Jadi kita dapatkan ketiga bilangan X, Y, dan Z yaitu 2, 5, dan 8. Nah, untuk membuktikannya tinggal kita tuliskan aja 2, 5, 8. Apakah benar dia mempunyai beda 3?
dan jumlahnya 15. Benar nggak nih? 5 dikurang 2, 3. 8 dikurang 5, 3. Oh, ternyata benar. Lalu apakah benar jumlahnya ini 15? 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Berarti jawabannya benar. Selanjutnya untuk contoh soal geometri. Di sini ada 3 buah bilangan yang membentuk barisan geometri dengan rasio 5, dan jika bilangan kedua adalah 20, tentukan jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, kita bisa gunakan sifat yang tadi juga kita bahas. Di sini, misal ketiga bilangannya X, Y, dan Z, dan dia punya rasio 5, ini juga punya rasio 5. Diketahui suku kedua adalah 20, berarti Y-nya itu sama dengan 20. Nah, sifat-sifat geometri tadi, sifat yang pertama, yaitu Y kuadrat sama dengan X ditambah Z. Di sini, Y dibagi X sama dengan 5. Y sama dengan 5X. Ini ketinggalan ya X-nya. Nah, dengan memasukkan nilai Y sama dengan 20 ke Y sama dengan 5X, tinggal masukkan Y-nya 20 sama dengan 5X. Nah, kedua ruas sama-sama dibagi 5. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 5X dibagi 5. Nah, habis kan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Lalu kita udah dapat X-nya 4, Y-nya 20. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Jadi Y-nya 20 kuadrat hasilnya 40. Lalu X-nya sama dengan 4. 4 dikali Z, 4Z. Nah, untuk mencari nilai Z-nya itu kedua row sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi 400 dibagi, nih ya, 400 dibagi 4, hasilnya 104Z dibagi 4, hasilnya Z. Jadi, kalau udah dapat nilai X-nya 4, Y-nya 20, Z-nya 100, jumlah ketiga bilangannya tinggal dijumlahkan 4 ditambah 20 ditambah 100, hasilnya 124. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tanya ke kolom komentar atau via WhatsApp baik pribadi maupun grup. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.